Di event kali ini aja 167. Iya betul. Halo Sobat Ji. Akhirnya Kita jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Udah berapa tahun yang terakhir kita overland? Udah lama, kan terakhir Java Overland. Jawa Overland. Sekarang ada di kampung halaman gua. Dekat rumah. Lagi di acaranya Bogor Overland 360. 360. Kita akan keliling Bogor ya, Bogor sekitarnya lah. Nanti kita finishnya di camping ground, kita akan camping, masak-masak. Nah kita sekarang berdua, tim Mangoni sama Cid. Disupport sama Om Jiril Mangoni Overland. Overland. Kayak gimana keseruannya gue sama Rindra beroverland dan bercamping? Ikutin terus videonya. Oke Sobat Jeep, jadi sekarang kita udah jalan dan tadi udah ngelewatin rute tol dari kantor Bupati Cibinong, Bogor. Ya di daerah Cibinong lah. Gua lupa tadi. Pemda Bogor itu. Pemda. Iya. Nah sekarang kita udah keluar tol di daerah Caringin, udah mulai kena macet-macet gitu. Yes. Ini tadi Patokannya ini nih, pakai tulip. Jadi Ya, masih jadi- konvensional kita. pakai tulip. Ini ngingetin gua sama ini Rin, time rally. Time rally. Jadi pakai tulip, pakai kayak gini nih. Mm. Jadi gua agak kangen juga sih ngebaca tulip gini. Nah Udah terus lama enggak. kita poin-poinnya apa sih? Poin-poinnya ada tempat yang pasti ada tempat wisata. Mm. Kita ngelewatin terus wajib cakos ya. Iya. Itu kan harus. Nah, yang uniknya ini ada ini Ren, lomba foto. Jadi di area-area wisata tadi ya. Kita Jadi ada lomba foto. bukan cuma overland sekedar camping aja, tapi ada memperkenalkan wisata di daerah Bogor Jawa Barat, terus ada baksos juga. Nah yang seru adalah mobilnya teman-teman, banyak banget. Ini ada 160 kendaraan, 160 mobil dan 162 ya. Dan itu varian mobilnya macam-macam, dari Katana standar ya Bim. Dari Katana standar, tadi ada yang pakai Dassault Terios, Oh iya. sampai ke SUV, Iya, SUV. double cabin yang apa istilahnya proper overland. Bahkan ada yang pakai tubular, ada yang pakai mobil main, Mobil ekspedisi juga ada tadi. mobil ekspedisi, ada mobil TS-TS-an. Iya. Jadi unik nih, semua tampilan mobil ada semua ya Ada. di sini. Dan kita sekarang lagi bareng sama Bondan dan Ferry. Kita dibantuin sama dua orang. Dibantuin sama dua sahabat-sahabat kita ini. Iya. Bondan ntar bagian masak-masak, Ferry urusan kamera. Nah ini balik lagi ke sini Rin. Iya. Di map di rutenya ini juga dibagi dua, ada yang 4x4 sama 4x2. Oke. Jadi di 4x4-nya ada ini seperti tulisan masuk jalur tanah ya. Oke. Oke, kita main tanah dikit. Main-main tanah. Gitu. Keseruannya tonton terus videonya.
barunya setelah tadi ngelawatin trek 4x4. Treknya santai-santai, light off-road karena emang Overland itu treknya santai, ringan, yang penting pemandangan itu. Sekarang kita lanjut, masih ada 1 trek lagi. 2 trek atau 3 trek lagi nih. Kita lanjut sebelum kita stop. Yuk. Akhirnya masuk jalur 4x4 juga. Udah mulai ngantri nih. Pintu masuk udah mulai ngantri. Kayak biasa lah. Kalau pesertanya banyak, masuk trek off-road, ya pasti deh numpuk. Berarti ada handicap di depan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita lihat. Makanya trek 4x4 sama 4x2 dipisah. Bisa. Overland tuh begini ya Mas ya, santai, Light off-road. jalannya light off-road sambil lihat-lihat pemandangan. Di sana keren banget sih. Keren. Langsung pengen buka. Sambil lihat landscape. Jalannya gini aja nih, batu, tanah, sambil dapat view. Keluar trek langsung inilah caharuk. Apaan tuh? Itu campground. Kita sekarang jalan batu. Udah lapar, males mau berhenti mau bikin makanan. Tinggal itu lagi pamer janjin. Oh, tinggal colok di power bank. Oh. Jadi di sini juga bisa buat pegangan. Oh. Ini lagi Nah, review ini. tuh, lagi review. Kelihatan nggak? Aduh gelap lagi, Tuh, aduh warna putih. ARB senternya. Sombong. Oh siang. Jadi gue baru tahu temennya Rindra ini si Om Bondan pernah jadi chef beberapa tahun di Belanda. Jadi kali ini gue nggak kelaparan kayak waktu camping sama Rindra. Makannya nggak Indomie ya? Makannya nggak Indomie. Ini apa nih Mas? Ini mau bikin apa Bondan? Mushroom cream soup. Mushroom cream soup. Bahannya lihat dong, nggak ece-ece. Coba Dan, lihat Dan. Pakai butter. Butternya aja kelas. Kelas ya. Cuma cewek yang Ini apa nih? Iya. Wagyu. Wagyu. Oke. Ternyata. Udah dulu ngerekornya makan Rim. Oh, kas. Dan ini kenapa dagingnya lo tisu-tisu ini? Karena supaya dia garam sama bumbu lainnya, herbs lainnya bisa nempel di dagingnya. Kalau dia masih ada air-airnya, dia kan cuma ngambang. Nanti pas dimasak dia akan lepas sendiri. Gitu. Oh, Jadi makanya nggak meresap. bumbunya jadi malah gak ada rasa juga pas lagi dimasak. Kurang. Ya. Oh, gue salah tuh. Jadi gue kalau masak ada air-airnya itu malah gue pakai. Karena menurut gue itu sarinya dari daging. Belum.
Salah ya berarti ya. Jadi makan malam hari ini pakai apa bang? Hah? Makan malam hari ini? Makan malam hari ini spesial by Chef Bondan. Hamdan apa Bondan? Chef Belanda ini. Apa? Wagyu. Wagyu. Sapi apa Wahyu sih? Pakai G. Oh, Wahyu. Wahyu. Oh, Wahyu. Gimana Mas Jip? Belanda punya bos. Tapi tetep ya, tangan. Pakai tangan. Selerambo. Makannya. Bela dunia mesti bela Belanda semua nih. Oke Sobat Jip, sekarang kita udah sama Om Jimmy lagi. Jimmy lagi, kan terakhir kita ketemu di Antralina. Iya. Nah, Om, ini mau nanya Om, kan ini perdana ya. Di Bogor tuh kalau gua tuh konotasinya lebih ke off-road. Iya kan? Betul. Ini kenapa Om sekarang dibikin begini Om? Bikin Bogor Overland gitu. Iya. Jadi ini apa? Rindra Mas Bimo. Jadi sebenarnya awalnya kita dari ngobrol-ngobrol aja. Kan kita sering ikutan auto ekstrim gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita bikin konsep yang lebih simple, yang light, terus keluarga bisa ikut, kira-kira seperti apa konsepnya? Terus kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan ada namanya Overland Extreme. Wah, ini seru juga nih. Cuma kalau kita aplikasi di Bogor dengan konsep keluarga, kayaknya nggak nyambung. Makanya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman di H4x4 itu gimana nih bikin konsepnya kurang lebih apa? Ya udah bikin aja event yang ada track off-roadnya tapi light. Iya. Terus ditambah juga kita ajak tuh orang-orang yang nggak suka off-road supaya kenal off-road. Makanya kami buatkan rute yang 4x2. Harapan sih Avanza, SUV, MPV itu yang istilahnya camper juga itu bisa ikutan. Bisa ikut ya Om. Ya ternyata memang event kali ini lumayan, walaupun nggak banyak, itu tercatat sekitar 12 orang tuh yang pakai mobil non jeep gitu kan. Di luar pakai 2 juga tapi non jeep. Oke. Gitu. Jadi konsep overland yang kami gagas itu konsepnya adalah jalan-jalan bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan baik 4x4 atau 4x2, mengunjungi spot wisata dan sejarah dan budaya. Itu sambil ada kegiatan bermalamnya. Nah, bermalamnya kami tekankan harus camping. Makanya peserta dikasih tahu bahwa nanti bawa perlengkapan masing-masing gitu. Kurang lebih gitu. Dan itu kenapa dibagi 2 jalur Om ya, ada 4x4 sama 4x2 ya. Iya, jadi Akomodir yang 4x2 tadi. betul. Jadi kami sisipkan kan sebenarnya sekarang zaman canggih ya. Tadinya kami mau share yang digital. Wah, digital kayaknya agak rumit nih, nggak semua orang juga yang maksudnya masih banyak yang gaptek lah. Akhirnya kami buat kayak peta pramuka. Tulip. Kita pakai tulip. Jadi ada tulip, gambar petunjuk arahnya disertai dengan intervalnya. Jadi peserta itu bisa baca belokan itu sebenarnya jarak di mana gitu. Nah, ini yang sering miss sampai ada yang peserta Kesasarnya banyak ya. Kesasar. sampai jam 11 malam baru finish. Tapi itu seru sebenarnya sih. Iya, jadi Baca perjalanannya tulip gitu. jadi asik ya. Jadi Iya, juga nggak boring gitu kan. Jadi harus ada yang fokus gitu kan. biasanya kalau kita overland ngikutin maps doang kan jadi cepet sampai nih Om. Iya. Terus jadi ya kayaknya jadi kurang greget gitu. Ini dengan bikin begitu jadi seru, di mobil juga jadi kompak ngobrolnya apa segala macam. Dan bisa lihat sisi lain Bogor. Iya. Jalur-jalurnya ternyata asik-asik banget. Betul. Dan memang PR itu yang memang eventnya kelihatannya simple ya, cuma persiapan ini ternyata lebih lama daripada off-road ekstrim. Oh gitu. Karena koordinasinya cakupan wilayahnya luas gitu kan. Kesatu, kedua yang kami pilih, terus begitu rute cek final, itu ternyata ada yang di aspal. Kalau kita main off-road kan cuma di situ aja wilayahnya kan. Nah, itu aja sih tantangannya. Nah, rencana ke depan gimana? Nah, alhamdulillah nih dari pihak Pemkab Bogor juga
dengar sih mau supportnya. Jadi kami buatkan mungkin ke depannya nih ya, di tahun depan ini ada konsep overlandnya ini, off-roadnya lebih banyak dan cakupan wilayahnya itu panjang, jadi ujung Bogor ke ujung Bogor itu mungkin bermalamnya sekitar 2 atau 3 malam. Panjang. Lumayan respon dari Pemkot Bogor. Karena kalau sekarang kerasanya terlalu pendek, campingnya masih pengen nambah lagi. Pengen nambah. Iya, Iya, bener. betul. Seru sih. Kalau saya sih nitipnya off-roadnya panjang tapi jangan berat-berat Om. Kan Nah, overland. Kalau Bogor tuh off-road ekstrim udah banyak. Betul, dan Gitu. supaya lebih banyak lagi yang ikut ya. Iya. Karena di event kali ini aja 167 Om. Iya, betul. 167 kendaraan itu sih top sih, edan Dan sih. gua tadi awalnya Om sempet bingung tuh, ini 167 numpuk lah ya di dalam, ternyata terurai gitu Terurai aja terus. ya. Iya. Dan asik ternyata. Ya karena memang awalnya banyak peserta juga ragu gitu kan, termasuk beberapa kawan juga. Jem, yakin nggak nih numpuk jalanan? Ya memang karena cakupan rutenya itu 101 kilo untuk yang rute 4x4, ya pasti terurai gitu. Cuma masalahnya, ya kalau ada yang mogok segala macam, otomatis ya pasti jadi macet. Gitu. Oke Om, berarti tahun depan jangan lupa ajak-ajak kita lagi. Oh, selalu tuh siap. Ini saya juga selalu udah siap mobil kantor Siap, Om. minjem. Kayaknya media nih paling siap nih. Mantap. Oke Om, kita sekarang kita makan dulu, masak Oke. dulu. Thank you, Om. Oke, Mas. Thank you, Om. Thank you. Sobat Chip, kita pagi-pagi ini mau bikin sarapan. Sarapannya kalau menurut Bapak Chef, jangan makan daging dulu, makannya yang ringan-ringan. Jadi bikin telur sama jamur sama sayur-sayuran gitu kan. Bukan begitu Pak benar? Iya. Muridnya ini ya, Ipas Alik ya. Dari nonton aja saya. Dari nonton Bapak Ipas Alik masak-masak. Jadi ikut Alik. Sangat antusias dengan kegiatan event diadakan oleh UMM Bogor. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di penghujung, udah di penghujung banget nih. Ujung banget, Udah pada pulang. pada pulang semua, tinggal panitia nih. Iya. Jadi kita puas banget sama rute perjalanan overland Bogor Overland overland 360. Rutenya gimana Bim? Buat gue seru Rin, karena gue aja jarang main ke kota Bogor ya. Iya. Sekalinya ikut event ini, rutenya tuh ternyata ada banyak jalur-jalur alternatif sebenarnya. Iya. Yang ya kan Bogor kita kenal sama sering macet segala macam. Enggak kok, kita bisa tahu Iya, rutenya. Rute shortcut, rute motong, dan tempat wisata juga banyak ternyata. Ya, spot-spot wisata yang kita sebelumnya juga belum tahu, kemarin banyak yang kita Iya. lewatin. Landscape yang kita nggak pernah lihat, kemarin di rute itu Betul. kita ngelihat banyak pemandangan bagus ya. Iya, dan yang lucu nih, off-roadnya tuh biarpun pendek, jalur off-roadnya pendek, tapi seru ya. Iya, asik lah. Asik. Ya, kalau kita overland sebisa mungkin kan emang nggak off-road yang winci masuk V gitu. Iya kan, cuman non aspal, Iya. jalur non aspalnya lihat pemandangan itu loh. Iya, benar. Seru sih, gue demen banget sih. Gimana menurut lo? Tahun depan kita ikut lagi? Bulan depan kalau ada ikut lagi. Kita pakai lagi mobilnya Mangone Overland. Om Juril kita pinjam lagi. Oke. Dan apa ya? Oke, kita semuanya udah mau packing, mau beres-beres juga karena udah selesai. Dan gak lupa kalau ada yang penasaran sama navaranya Mangone Overland, kita juga mau bikin video reviewnya ini. Jadi tunggu Kita aja akan terus. kupas tuntas. Ya. Gitu. Sekian dulu dari gua dan Bimo. Gua izin pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.